selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara kami undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan oleh karena kemurahan Tuhan. Terjadi bagiku oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya.
kasih Yesus. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau baik. Terima kasih Yesus. Kita pujikan pujian ini dari awal oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar bagiku. Amin, haleluya. Selamanya kau hebat, selamanya kau hebat, bagiku selamanya kau hebat, selamanya kau hebat, bagiku. Haleluya. Bapak Sunario berdoa untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih kami penuh kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mulai dari awal sampai akhir. Haleluya. Suasana surga bekerja. Terima kasih Tuhan. Bila kerinduan kami, bila ucapan kami, kami yakin Tuhan, Engkau hadir di dalam kami. Haleluya. Awal. Haleluya. Tapi setiap hamba-hamba, setiap pelajaran yang ambil bagian pelayan. Suasana surga boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mementingkan Kau, mempersorak-sorai bagi Kau. Kau hadir. Di dalam nama Tuhan kami siap berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan hanya dekat Allah saja aku tenang. Saja aku kenal daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku
tenang, amin. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah, lama-lamanya kami udah Bapak Ibu kami berdiri. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah, lama-lamanya hanya dekat Allah saja aku tenang, amin. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah, lama-lamanya aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah, lama-lamanya aku tidak akan goyah. Lama-lamanya, haleluya, kita kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan atau memuji Tuhan. Kami tunggu dengan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berserah kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, amin. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya, haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya, haleluya. Bapak Ibu, kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali berdiri dan kita pujikan pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah
berada di dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Yang pelihara hidupku. Pertolonganku begitu ajaib. Kau telah mengingat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin. Pertolonganku begitu ajaib. Kau telah mengingat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi hatiku tenang. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada denganmu. Olah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada denganmu. Yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu, amin. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Allah mengingat hatiku. Ini kataku, ku rasakan kasih-Mu. Katakan pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengingat hatiku. Haleluya Yesus. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengingat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pak Vivin berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, saudara. Senang dapat berjumpa, saudara, di hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes yang ke-16, ya, Yohanes pasal 16. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-berapa ini? Ke-4. Coba ditampilkan. Yohanes 16. Mari kita sama-sama baca, saudara. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi pada datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan satu rahasia yang Yesus sampaikan, saudara, kepada orang yang percaya pada waktu itu, murid-murid Tuhan, bahwa di dalam pengiringan kepada Tuhan atau mengikut Tuhan ada tantangan yang harus dihadapi, saudara. Dan Yesus katakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jadi orang yang tidak punya pengenalan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada kemungkinan dalam hidupnya itu kecewa dan menolak Tuhan. Ya, jadi di dalam pengikut, ya, kalau pengikut itu belum tentu menjadi murid, ya saudara. Tetapi orang yang dimuridkan, pasti dia akan berusaha untuk menyelesaikan tugas sebagai seorang murid, atau dia menyelesaikan pendidikan, ya saudara, sehingga dia layak tidak menjadi murid lagi, tetapi sudah lulus dari seorang murid. Karena saya merenungkan ada banyak ketika orang mengikut Yesus berbondong-bondong, nyatanya ketika Yesus mengalami penyalipan, banyak orang juga yang undur. Jadi nilai pengikut dengan nilai seorang murid sudah beda lagi. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita ini menjadi murid, bukan hanya pengikut saja. Amin, saudara. Jadi kalau murid itu harus menyelesaikan, ya seolah-olah sekolahnya harus diselesaikan, baru lalu melanjutkan sekolah lagi menjadi murid yang lebih dewasa lagi. Tapi kalau pengikut itu bisa tidak menjadi murid, ya. Misalkan saudara mengantar anak saudara di sekolah, mengikuti dia, menjaga, tapi tidak menjadi seorang murid, bisa juga. Jadi kita berbeda, ya. Jadi di dalam pemuridan di sini dikatakan diperlukan satu ketekunan.
Ya Yesus sudah ucapkan, ini perkataan Yesus ya saudara. Karena Mbak Vivin berdoanya supaya setiap perkataan hamba Tuhan yang berbicara kiranya perkataan Yesus yang paling tepat itu yang menyampaikan firman Tuhan Yesus ya, bukan dari pikiran diri sendiri. Dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan apa? Kecewa dan menolak aku. Jadi kita bersyukur ya mengikut Yesus atau menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, saudara, bukan hanya sebagai seorang pengikut tetapi menjadi murid, dan dia sudah menyampaikan rahasia apa yang akan kita jalani di dalam hidup ini. Ya, karena menjadi murid daripada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, meneladani Tuhan Yesus Kristus bukanlah satu hal yang mudah, tetapi di sini dikatakan ada hal kalau kita tidak paham betul panggilan pilihan Tuhan di dalam hidup kita, kita bisa kecewa dan menolak Tuhan. Apa tantangan di dalam kita menjadi murid atau pengikut Kristus juga? Ya, di sini dikatakan kamu akan dikucilkan. Tantangan kalau di istilah dikucilkan itu tantangan dari apa? Masyarakat bisa, tantangan di dalam lingkungan kerja, saudara, karena saudara dan saya berbeda cara berpikir, cara hidupnya, tetapi yang baik di dalam hidup ini kita harus hidup di ambang batas normal ya, hidup itu di ambang batas normal saja. Artinya supaya kita ini sungguh-sungguh tidak melampaui standar kewajaran di dalam hidup. Ya. Dan ini saudara, di dalam firman Tuhan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menganggap bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Bahkan sekarang atau beberapa waktu lalu gencar ya. Jadi seolah-olah keyakinan itu satu paksaan harus sama dengan orang lain. Kalau enggak hukumnya adalah halal ya. Darah itu halal katanya. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan satu tantangan buat kita ya saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan, kuncinya adalah ketekunan. Saudara, bertekun itu melakukan kegiatan ya atau aktivitas dengan terus menerus, continue ya, continue itu terus menerus ya saudara, baik cuaca hujan, panas atau tidak hujan, saudara, kita melakukan aktivitas itu sampai menyelesaikan tugas. Kadangkala orang ketika dikasih musim panas, dia minta hujan, kok panasnya begini, tapi ketika hujan dia juga tidak bekerja juga. Bekerja waktu panas minta hujan, waktu hujan juga tidak bisa bekerja. Saya merenungkan kadang manusia ini ya, membingungkan di dalam hidup ini, ya kan? Kalau bisa dia ingin berkuasa, menguasai cuaca dan lain sebagainya. Kalau pas panen padi, kalau bisa nggak hujan, ya, saudara, waktu jemur padi. Tapi waktu mau cangkul tanah, kalau bisa hujan supaya tanahnya empuk atau gembur. Lalu kalau bongkar rumah kap, kalau bisa nggak hujan ya, supaya tidak bocor dan lain sebagainya, saudara. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak dikasih hujan tapi panas dia juga mengeluh, dan inilah manusia di dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan ajarkan supaya kita di dalam pengiringan kita menjadi murid daripada Tuhan, kita untuk selalu bertekun. Dan pesan Tuhan satu, jangan kecewa
Dan yang kedua, jangan menolak Yesus. Amin. Jadi apapun tantangan, persoalan hidup kita, jangan sekali-kali kita kecewa kepada Tuhan. Dan jangan menolak kepada Tuhan Yesus. Kemarin dalam 2 hari ini hati saya terusik oleh seseorang. Saya pernah menikmati khotbahnya seseorang, saudara. Saya merasakan khotbahnya baik. Kalau dia menyaksikan tentang pengalaman hidupnya, dia diberkati oleh Tuhan, seolah-olah berhasil ya. Kadangkala saya melihat begini, kecenderungan orang kalau sudah di atas mimbar, yang di bawah ini seolah-olah nggak ada apa-apanya. Kadang seperti itu. Itulah kesombongan ya yang dimiliki oleh manusia. Tetapi itu seharusnya menyadarkan kita bahwa di hadapan Tuhan kita semua sama. Amin. Saya sama dengan saudara. Saudara orang berdosa, saya juga orang berdosa. Ya kan? Nilai penebusan juga sama, yaitu darah Yesus yang mati di atas kayu salib. Saya tidak lebih dari saudara. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, lewat kesaksian bisa orang menceritakan kebaikan Tuhan, keberhasilan demi keberhasilan, seolah-olah Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, ini kesaksian. Saya pikir akhirnya setelah semakin kita dewasa, kesaksian-kesaksian itu adalah seperti kesaksian seorang anak yang baru diberi kesempatan oleh orang tuanya, wis sakarepmu, kamu mau minta apapun saya penuhi. Ya, mungkin seperti itu. Masih dalam masa pertumbuhan. Tetapi ketika nanti anak-anak itu menjadi dewasa, dia baru tahu bagaimana kesulitan sebagai orang tua dan lain sebagainya. Bahkan dia sendiri nanti akan menjadi orang tua baru mengerti, oh iya dulu didikan ajaran orang tua saya seperti itu. Ternyata ada benarnya. Dan saya menikmati khotbah orang itu dan hanya dalam waktu 2 tahun berubah ya saudara. Yang diucapkan di mimbar dengan kenyataan di lapangan berbeda. Sehingga orang itu dimasukkan di media sosial, wah jangan hanya pinter khotbah saja, praktek hidup harus sama. Oh iya. Ya kadangkala orang yang sudah jatuh dalam dosa, yang satu baru dipakai Tuhan di atas mimbar. Wah, siapa yang nggak percaya ya? Kalau orang dipakai di atas mimbar, lalu melakukan ini di bawah mimbar ya, istilahnya di masyarakat umum. Orang yang sudah jatuh dalam dosa biasanya keinginannya apa? Materi saja. Dijanjikan misalkan orang yang lagi tren atau naik daun, seolah-olah kalau khotbah di sana nanti uang dapat sekian, akhirnya utang sama orang yang jatuh dalam dosa. Ya pendeta yang sudah dipecat, ya jatuh dalam dosa, yang utang ini yang orang yang masih dipakai dalam pelayanan. Ternyata dua-duanya juga sama. Artinya sama, misalkan ada orang pinjam uang 30 juta, nanti saya selisih 1 minggu saya ganti 50 juta. Pasti senang ya saudara? Utang seminggu tuh lawang, ternyata enggak, prakteknya enggak. Rame ini di media sosial. Aduh, Tuhan ampuni saya, lalu saya katakan, Tuhan saya juga enggak kenal orang ini, dua-duanya saya enggak kenal. Tapi saya harus belajar dari situ, bukan belajar hal yang tidak baik ya. Jadi jangan menjanjikan, dan kita ini harus berpikir rasional. Kalau orang cari 30 juta aja susah, mosok seminggu dia bisa dapat 20 juta, apa yang jadi jaminan? Padahal nggak ada jaminan. Karena sama-sama percaya dulu, sama-sama pelayanan, kan repot.
Ya, akhirnya hanya setiap bulan dicicil 250.000 saja. Padahal yang satu ini nolong temannya juga pinjam orang lain. Mungkin dia dengan gagasan, wah 1 minggu bisa bagi hasil ini. Saya 10 juta, orang yang punya modal 10 juta mungkin. Ini praktek-praktek hidup yang sekarang mengerikan ya. Istri saya membaca Facebooknya Wong Bantur, banyak tawaran pinjaman duit. Ya kan? 5 juta dibayar cuman berapa ini? Bunganya 200 atau berapa, ternyata itu pinjol. Mau enak tergodai kaya gitu ya saudara. Wis ora usah utang apa sing duwe didol ae leran duwe ya saudara. Dan memang prinsip orang berbeda-beda, yaitu salah satu tantangan di dalam hidup. Ya macam-macam tantangan dalam hidup, di dalam kekristenan, di dalam kita mengiring kepada Tuhan, ada tantangan supaya kita tetap setia ya. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Saudara, orang yang akan menjadi tantangan terbesar buat kita adalah orang yang tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Yesus di dalam hidupnya. Oleh sebab itu kita harus apa? Waspada, hati-hati, harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya firman Tuhan katakan beberapa waktu yang lalu kita harus cerdik, kita harus tulus, saudara. Ya, karena ini ada tantangan, ada orang yang punya cara berpikir kalau mengucilkan kita itu satu ibadah buat mereka. Jadi jangan heran kalau saudara dikucilkan karena mereka sedang melakukan ibadah. Kalau enggak dia dosa, pikirnya begitu. Kalau dia baik-baik saja dengan kita, dia seolah-olah justru berbuat dosa. Paham saudara apa yang saya sampaikan? Jadi ketika mereka mengucilkan kita, mau menjauhkan diri kita, saudara, ada tekanan yang mereka lakukan, seolah-olah mereka ini dengan anggapan saya sedang berbakti, beribadah kepada Allah mereka, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat pertanyaan, Pak, apakah keluarga Pak Sihotang itu masih Kristen? Katanya begitu. Saya jawab, sepertinya masih ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, waktu kami layat di orang tuanya yang meninggal, ada salah satu orang bertanya begitu. Dan ketika saya layat, saya memberi nasihat kepada Pak Sihotang, Pak, sekali Yesus tetap Yesus. Oh iya. Ya, tetap percaya sama Yesus, dia yang menjadi sumber keselamatan di dalam kehidupan kita. Dia bisa kecewa karena situasi dan keadaan lingkungan yang tidak mendukung, bisa juga saudara, dan kondisi fisiknya pun karena dipengaruhi bisa juga dia kecewa dan menolak Tuhan. Tetapi kalau saya bertemu dengan dia, saya katakan tetap percaya Yesus ya. Tuhan yang menjadi sumber keselamatan, dia yang akan menyelamatkan hidupmu, saya katakan. Ya kalau saya katakan begitu, selalu dia keluar air mata. Dia harus bertahan, bertekun di dalam iman, bertahan ya sampai langkah yang terakhir, saya katakan begitu. Dan saudara, karena mereka tidak mengenal baik, ya tidak mengenal baik. Artinya tidak mengenal baik Bapa dan Aku ini, ya tidak ada komunikasi. Orang yang tidak kenal baik kan mau komunikasi, tidak mau. Interaksi tidak mau. Ya sekarang ada banyak orang berkata salam interaksi, ya salam interaksi itu berhubungan timbal balik saudara. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila Aku datang saatnya kamu ingat. Jadi perkataan ini adalah perkataan apa saudara? Yang mengingatkan kita. Ya, perkataan ini harus disampaikan.
Karena perkataan ini yang selalu akan mengingatkan kita ketika kita dalam keadaan yang tertolak, dikucilkan dan lain sebagainya. Hari Jumat kemarin saya ada tamu mantan ketua Malang Selatan. Rupanya dia berkunjung dari gereja ke gereja, dia datang ke sini, katanya dia melihat wajah saya selalu. Ya ingin ketemu, ya saudara, ya. Lalu dia tanya-tanya tentang pelayanan. Bagaimana pelayananmu? Ya tetap jalan, saya katakan. Saya terhibur dalam melayani Tuhan. Tuhan ada banyak cara menolong dan ada tantangan, persoalan. Lalu dia katakan, di mana-mana pelayanan selalu ada tantangan. Dia katakan, jemaat yang saya layani pernah 14 kakak hilang, ya, ikut sama orang lain. Nah, ternyata sama juga. Terus dia lalu belajar. Justru saya belajar ketika dalam pengembalaan, dia sampaikan belajar dari orang tuanya, dari ibunya. Dia ceritakan, aku ini keluarga 12, jadi anak dari ibunya itu 12. Sudah mati 6, jadi tinggal separuh, tinggal 6 orang. Lalu dia katakan, saya belajar dari pelayanan itu dari ibu, membesarkan 12 anak dan melihat karakternya masing-masing itu berbeda. Anak nomor 1 egois, anak nomor 2 rodok egois, egoisnya sudah berkurang. Anak sekian paling medit pol, ya ada yang begitu. 12 itu karakternya berbeda-beda. Ada yang ingin memiliki warisan orang tua, tidak boleh dibagi orang lain, padahal bukan haknya dan lain sebagainya. 12 orang. Ada yang paling nakal, ada yang begitu perhatian, ya, bisa menggantikan seperti orang tua dan lain sebagainya. Nah itu anak dalam satu rahim, karakternya berbeda. Lalu saya juga katakan, kalau saya ini 9 keluarga, karakternya juga beda-beda, saya katakan. Nah, terus di dalam jemaat apa karakternya sama? Beda-beda kan? Semua beda. Tidak, karakter orang ini begini, saya harus tahu. Karena sebagai orang tua kan, orang tua rohani istilahnya begitu, bukan saya melahirkan. Orang yang melahirkan saja dari rahimnya sendiri-sendiri harus mengenal anaknya, apalagi rohani, kehidupan rohaninya, kan begitu saudara. Mbak Ruth anaknya 3, ngerti karakternya masing-masing, ya pasti kenal. Ya Pak Sunario juga anaknya 2, karakternya anaknya 2, pasti ngerti. Saya juga ya ngerti karakter anak saya. Yang 1 begini, yang 2 begini. Ya apalagi yang cuma 1 saja, anaknya 1 saja, Mbak Jul. Karakternya paling tahu, nggak usah membandingkan dengan yang lain, cuma 1 kan. Dan nanti saudara akan tahu sesuai dengan perkembangan pengalaman hidup, cara mendidik saudara dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi kehidupan mereka. Tetapi yang jelas mereka punya sifat bawaan masing-masing sesuai pengalaman dan lingkungan. Dan dia katakan, lalu dia doakan dia, saya katakan saya tetap terus melayani Tuhan, ternyata sama, ya. Saya ceritakan tantangan begini-begini, itu intinya ada orang iri hati kepadamu. Tapi kamu terus saja berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengambil alih, pembalasan itu milik Tuhan. Ya saya selalu berdoa sama Tuhan, tetapi berdoa yang terbaik untuk orang-orang yang iri hati dan lain sebagainya, biar urusan Tuhan kan kita nggak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau kita balas jahat dengan jahat, apa selebihnya kita menjadi murid daripada Tuhan, mengikut Tuhan. Amin, saudara.
Yang hanya bisa kita kerjakan, doakan saja mereka. Ya, doakan mereka, biarlah Tuhan sendiri yang akan membalas manusia itu sesuai dengan apa? Perbuatannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi pagi saya berdoa jam 4.10 ya. Setengah 4 saya sudah bangun. Saya menunggu jam 4 itu karena saya ada telepon dengan komandan di Jakarta sama satu anggota yang dalam pergumulan naik banding kasasi. Dari anggota itu yang satu berdoa, Pak, bantu doa Pak. Pagi ini saya akan bertugas di Maluku Utara. Wih, ini saya berdoa dalam perjalanan ini Pak, di mobil ya. Saya dengar suaranya mobil pejabat itu yang anak ciu 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 gitu ya, saudara, yang dengar, yang lampunya nyala-nyala, mungkin patrol pengiringnya dia, pengawalnya dia. Ya, semoga Tuhan jaga lindungi komandan ini. Kami terus berdoa ya untuk kebaikan beliau, saudara. Yang satu ada masalah. Lalu saya juga berpikir, ini apakah dinas di sana terus menerus atau hanya kunjungan atau perintah apa, saudara? Tetapi yang satu ini kami harus terus berdoa bertekun di dalam permasalahan mereka. Berdoa. Juga selalu saya ingat ya saudara, pasti nama saudara saya sebut di dalam doa. Ya saudara, bukan hanya nama orang yang komunikasi dengan saya, tetapi saya selalu berdoa ya untuk semua jemaat supaya kita semua dalam keadaan baik di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hidup jangan mudah kecewa ya. Orang yang bertekun itu tidak akan mudah kecewa. Kalau saudara merintis usaha, saya merintis usaha lalu menghadapi tantangan, persoalan, kecewa, maka tidak akan berhasil usaha kita. Ya kan? Kecewa, wah gagal ini, nggak akan melanjutkan lagi, pasti kita akan kecewa. Kalau saya kecewa dalam pelayanan saudara, maka akan gagal juga di dalam melayani Tuhan. Ya, kok tidak ada perubahan, kok malah begini, begitu dan lain sebagainya. Saudara hanya mengeluh saja. Seandainya hanya keluar mengeluh tetapi tidak mengucap syukur, maka orang akan gagal. Ya, karena dengan mengeluh kekuatan kita akan semakin berkurang ya. Dengan mengeluh kita tidak akan semakin kuat, tetapi dengan bersyukur kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Saudara, kita diingatkan kembali bahwa ketika kita mengikut Yesus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita membaca di dalam Matius 10 ya, Matius 10 ayat yang ke-38. Matius 10 ayat yang barang ya, lalu ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, ayat ini ayat yang tidak mudah untuk kita kerjakan. Karena ayat ini berbicara tentang penyerahan hidup yang total kepada Tuhan. Masa depan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Bahkan di sini katakan ada pengorbanan. Apakah saudara rela menyerahkan nyawa supaya kita bisa kembali menerima nyawa kita? Ya, ini ayat ini katakan barang siapa mempertahankan nyawanya atau hidupnya, ia akan kehilangan nyawanya karena dunia maksudnya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ini beda. Kehilangan nyawa karena Tuhan dan mempertahankan nyawa bagi dunia, beda. Ya, karena aku ini kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Wah.
Jadi kalau kita ini benar-benar total hidup mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, sampai menyerahkan nyawa, artinya ikutlah Tuhan sampai apa? Langkah yang terakhir. Amin. Jadi kita harus mengikut Tuhan itu sampai langkah yang terakhir. Sampai kita serahkan nyawanya kepada Tuhan. Saya masih ingat ibunya Mbak Ria yang menjelang hari kematiannya. Saya menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Karena Mbak Ria bingung. Lari ke pendeta sana, jemaat sana, nggak ngerti ya apa cara wong ate mati doanya bagaimana, harus bagaimana, yang ada dia bingung karena dia sudah dapat doktrin dari saya. Kalau bisa langkah terakhir itu nyawa kita diserahkan kepada Tuhan. Apakah menyerahkan nyawa kepada Tuhan satu hal yang gampang? Mbak Ria sendiri yang jawab, ngerti. Angel ya Mbak? Karena ada satu kekuatan setan yang mau merebut di saat orang itu lemah. Hari Jumat yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya di Sitiarjo juga menyerahkan seorang hamba Tuhan yang sudah tidak berdaya, anaknya mengeluh merawat dia. Saudara, saya katakan, Bapak dulu melayani Tuhan, mengabarkan, mengajarkan Yesus, harus tetap kuat sampai mati, saya katakan. Sampai langkah terakhir engkau harus tetap percaya sama aku. Tangan saya dipegang terus, dia jangan pergi dari saya. Seolah-olah dia takut berpisah dengan saya katakan. Tetap setia sama Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Ya saya katakan begitu, saudara. Karena apa? Menjelang orang dipanggil Tuhan itu, disitulah titik kelemahan manusia, titik terendah manusia yang sebagai orang berdosa, dan iblis mau mengambil keuntungan. Ya saudara, jangan biarkan iblis itu mengambil keuntungan di saat kita lemah. Amin. Karena iblis itu mencari titik kelemahan kita, kekekalan kita, saudara. Ya kita harus serahkan nyawa kita kepada Tuhan. Saya serahkan nyawa orang ini dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendakmu yang jadi, saudara. Untuk berkata Yesus, ampuni saya, Tuhan Yesus terimalah saya, nggak mudah, saudara. Kalau tidak punya pengalaman, nggak percaya. Mbak Ria nggak mungkin percaya kalau dia nggak pengalaman dengan orang tuanya. Begitu sulit dia sebut nama Yesus. Sekalipun saya tidak ada di sisinya, saya hanya lihat dengar di telepon. Satu perjuangan yang berat untuk terima Yesus sampai langkah terakhir. Itu namanya kesetiaan. Penyerahan sampai langkah yang terakhir. Saudara, tetapi kalau kita tetap setia bertekun di dalam Tuhan, dia katakan sampai langkah terakhir, ia akan memperolehnya. Jadi kita akan memperoleh kehidupan bersama dengan Tuhan. Bertekunlah, maka kita akan memperoleh apa yang telah kita korbankan kepada Tuhan, yang telah kita serahkan kepada Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bertekun di dalam melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan kalau berdasarkan firman Tuhan ini, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Berarti apa? Ada kesetaraan. Amin. Menyambut seorang hamba Tuhan sama dengan menyambut Yesus. Ada kesetaraan. Karena apa? Karena kita ada yang menjadi orang percaya itu karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang menyambut saudara seperti menyambut Tuhan. Bukan saudara menjadi Tuhan, bukan. Tetapi karena Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, Yesus juga merasa bahwa orang yang menyambut saudara sama dengan menyambut Tuhan, dan orang yang menolak saudara dan saya berarti apa? Sama juga menolak Tuhan di dalam hidupnya.
Paham, saudara? Jadi apapun yang orang lain kerjakan kepada saudara dan saya yang mengikut Tuhan, menyambut Tuhan, saudara, Tuhan rasakan ya, baik setiap penolakan, baik setiap penerimaan, ya saudara. Bersyukur kita memiliki Tuhan yang dapat merasakan setiap perasaan jiwa kita, saudara. Orang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Jadi penerimaan, penyambutan itu membawa dampak. Ya, orang yang menyambut seorang nabi, nabi itu adalah orang-orang yang mengerjakan nubuat tentang keselamatan. Ya, tentang keselamatan, tentang juru selamat, yaitu Yesus yang menjadi sumber keselamatan buat orang. Jadi kalau saudara menerima sebagai seorang nabi, kalau seorang nabi saudara sambut sebagai seorang nabi, mengingatkan nubuatan tentang keselamatan buat saudara, terimalah dia, saudara. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi penerimaan, penyambutan ya saudara, itu membawa dampak di dalam hidup kita. Selalu ada upah, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja, ya secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, ya karena muridku, bukankah ini menceritakan, menggambarkan tentang saudara dan saya menjadi murid Tuhan? Amin. Saudara dan saya tidak seorang nabi, saya bukan seorang nabi, tetapi kita hanya murid Tuhan yang kecil. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi setiap apa yang dikerjakan oleh orang ya kepada saudara dan saya, janji Tuhan di sini katakan ada upah yang akan mereka terima. Jadi seolah kalau kita renungkan bahwa hidup saudara dan saya ini membawa dampak kepada orang lain. Jadi murid Tuhan itu membawa kepada orang lain. Untuk terima apa? Terima upah. Untuk terima apa saudara? Untuk terima berkat Tuhan. Nyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi liku-likunya sebagai murid Tuhan, ada penolakan, saudara, dari dunia karena mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya kita ini sungguh-sungguh berdampak ya buat mereka karena nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat, mengamati orang-orang yang memusuhi murid Tuhan, saudara, justru dia kehilangan berkat yang seolah-olah dia harapkan ya, tetapi dia kehilangan berkat. Apalagi mengucilkan, yang membenci, dia akan kehilangan upah yang dia harapkan ya saudara. Karena hidup saudara dan saya ini membawa dampak dari dasar firman Tuhan ini. Amin saudara. Jadi orang yang membenci kita ini, yang mengucilkan kita, memusuhi kita saudara, dia kalau dasar firman Tuhan ini dia akan banyak kehilangan sesuatu yang baik dari ya, kehilangan upah. Jadi katakan menyangkut upah ya, disambut, yang menyambut saudara akan menerima upah, menolak saudara kehilangan upah. Nabi, orang kecil ya, sini katakan orang benar, bukankah kita ini juga menyandang gelar orang yang benar karena Tuhan Yesus sudah membenarkan kita mati di atas kayu salib. Jadi memang firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang benar. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia membenarkan saudara dan saya sebagai orang benar. Karena segala kesalahan kita, dosa kita diampuni di atas kayu salib. Dan kita layak menjadi orang benar. Dan kalau kita sebagai orang benar,
maka doa kita akan apa? Dijawab. Amin. Firman Tuhan kan katakan bahwa doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa orang benar itu? Ya orang yang sudah dibenarkan. Bagaimana caranya kita dibenarkan? Ya ada yang menebus dosa kita. Ada orang yang mengampuni kesalahan kita. Kalau kita belum terima pengampunan dan penebusan, selamanya kita tidak akan jadi orang benar. Misalkan saya bersalah kepada saudara. Lalu saya minta ampun, minta maaf kepada saudara. Saudara mengampuni tidak? Pasti saudara mengampuni, ya kan? Kalau enggak ya saudara enggak diampuni Tuhan, kan begitu. Karena apa yang kalau kita mengampuni orang, kita akan diampuni. Tapi kita tidak bisa membenarkan. Ya saya ampuni, tapi engkau telah pernah berbuat salah kepadaku. Tetap diingat seumur hidup. Tapi Tuhan tidak demikian. Walaupun dosamu merah seperti karmisi, dia akan buat putih seputih salju. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Beda ya dengan orang yang dapat kerjakan. Saya punya salah sama saudara, saya minta maaf, saudara memaafkan. Tapi mungkin saudara tidak bisa membenarkan saya. Tetap salah ya salah. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia mengampuni segala kesalahan dosa kita di atas kayu salib. Dan kalau kita mengikut Tuhan, ya mengiring Yesus menjadi murid daripada Tuhan, di dalam dia walaupun ada tantangan yang tidak kita harapkan. Selalu kita ini ingin diterima, keberadaan kita diterima dimanapun. Tetapi firman Tuhan katakan kalau ada penolakan, dikucilkan, jangan menolak Tuhan, jangan kecewa kepada Tuhan. Ya, karena orang tidak mengerti ketika menolak saudara, menolak saya, mereka akan kehilangan berkat atau janji upah yang Tuhan beri. Kita bersyukur pada Tuhan. Ya, dia ada tinggal bersama dengan kita, dia menjadi sumber pertolongan, dan mari kita saudara bertekun di dalam Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, mari kita terus memandang kepada Tuhan. Jangan kecewa kalau saatnya belum tiba. Tapi kalau saatnya tiba, penolakan ya jangan kecewa. Kalau ya nikmati saja, jalani saja. Tapi kalau tiba waktunya dikucilkan dan lain sebagainya, ya sudah. Oh puji Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan saya tentang hal ini. Jadi kita ini lebih siap menghadapi masalah daripada orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya, tetapi kita sudah siap karena di depan itu seperti yang Tuhan katakan pasti terjadi. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memberi kemampuan, ya Tuhan Yesus memberi kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Hati kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap bertekun, setia, mengikut Tuhan. Mengiring Tuhan menjadi murid dan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang berjanji bahwa orang yang menerima kami tidak akan kehilangan upah daripada Engkau. Oleh sebab itu, jadikanlah kami orang yang berdampak dimanapun kami berada. Orang yang menerima kami akan mendapat berkat dari kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kerinduan kami. Biarlah kami memiliki hati yang setia untuk menyerahkan nyawa kami sampai langkah yang terakhir kepada kehidupan yang kekal Tuhan bersama dengan Tuhan. Beri kami kekuatan untuk senantiasa tetap percaya kepadamu sampai langkah yang terakhir hidup kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau kami kehilangan nyawa kami, maka kami akan memperolehnya daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang kami upayakan dan kami kerjakan, baik di dalam melayani, di dalam keluarga, di dalam usaha. Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, berikan damai sejahtera, sukacita, dan pengertian tentang firman-Mu, memahami setiap firman yang telah disampaikan,
namamu ditinggikan, diagungkan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.